Ikhwan, ada gak oknum yang ingin mencari keuntungan materi dari suatu acara? Itu selalu ada. Orang-orang tua yang di 212 saat ini sebagian untuk ikut, saya dorong mereka yang tua-tua ini untuk ikut masuk dalam kepanitiaan. Kalau saya kan nggak mungkin ikut, dan saya memang udah nggak bisa untuk ikut-ikut kepanitiaan semacam itu karena kita punya kesibukan perjuangan yang berbeda. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Bahwasanya kelompok 212 ini mencari keuntungan daripada adanya acara demonstrasi-demonstrasi yang begitu dekat, sehingga terjadilah kontroversial dan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Ada gak oknum yang ingin menunggangi suatu aksi? Selalu ada, ya. Ini enggak dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit bela Islam. Mereka demo kesana kemari bela Islam. Alasannya Yang dimaksud adalah oknum. Jadi kalau oknum, ya di mana saja oknum ada saja yang tidak baik. Jadi kalau dikatakan ada gak oknum yang ingin menjual suatu gerakan? Selalu ada. wala tuti' kullahallafim mahin. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah atas nama agama. Mahin, bullying. Yang kencang takbirnya. Takbir. 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 Tapi ingat, walaupun Pak Jokowi tidak pernah mempidanakan orang yang menghina dia, termasuk yang terakhir ya, Ibu Iriana Jokowi yang dikasih caption pembantu rumah tangga itu kan, nggak pernah dia mempidanakan orang yang menghina dia. Tetapi ingat, yang menghina sultan, suatu hari nanti dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Hati-hati. Alasan Anies Baswedan tak diundang reuni 212, panitia enggak mungkin untuk baca doa. Panitia penyelenggara reuni 212 memastikan tidak mengundang ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dalam acara di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Penanggung jawab reuni 212 Yusuf Martak menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengundang tokoh agama dan ulama dalam acara yang akan berlangsung pada Jumat 2 Desember itu. Anies Baswedan gak kami undang. Anies Baswedan kan gak mungkin baca doa, jadi gak kami undang, ujar Yusuf Kamis 1 Desember. Dia pun menyebutkan bahwa panitia tidak mengundang tokoh yang berkaitan dengan politik, termasuk Anies yang diketahui beberapa kali menghadiri reuni 212. Karena kami nggak mengundang orang-orang yang ada kaitannya dengan politik, ujar Yusuf. Menurut Yusuf, reuni 212 kali ini mengusung tema Munajat Akbar dan Indonesia Berselawat untuk berkeselamatan NKRI dan akan fokus pada kegiatan doa bersama serta bermunajat. Atas dasar itu, panitia penyelenggara tidak ingin reuni aksi 212 justru dianggap ataupun jadikan ajang berpolitik oleh para politisi. Tokoh politik praktis kami tidak undang. Yang kami undang itu tokoh ulama, Habib Ustadz Kiai, gitu kata Yusuf. Menurut rencana reuni aksi 212 bakal dilaksanakan mulai Jumat dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Para peserta diwajibkan menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalkan penularan COVID-19. Dimulai dengan sholat tahajud hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bawa alat sholat, pakai masker, jaga protokol kesehatan, dan diharapkan mengenakan pakaian putih, ujar Yusuf. Hubungan Anies dan aksi 212. Sebagai informasi, aksi 212 awalnya digelar oleh massa di halaman Monumen Nasional Jakarta pada Jumat 2 Desember 2016. Aksi yang dikesahkan sejumlah organisasi masyarakat Islam itu bertujuan untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang dianggap telah menodai agama. Ahok saat itu dijatuhi vonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim. Sementara itu, Anies yang menjadi penantang Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 memenangi pemilihan gubernur saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Anies tak pernah absen menghadiri reuni 212 pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Sementara itu, pada 2020, Anies tak mengizinkan acara reuni 212 digelar karena saat itu kasus COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Saat itu, kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum belum diperbolehkan. Reuni 212 akhirnya digelar virtual, tetapi Anies tidak hadir dalam acara itu. Pada akhir 2021, seiring dengan terus menurunnya angka kasus COVID-19, aksi unjuk rasa sudah bisa dilakukan. Meski begitu, Anies tetap tidak mengizinkan reuni 212 dihelat di Jakarta. Massa yang datang dari berbagai penjuru pun diblokade oleh polisi dan diminta putar balik.
Rizik Syihab hingga Titik Soeharto hadir reuni 212. Mantan pentolan Front Pembela Islam Rizik Syihab dan Putri Presiden RI, kedua RI Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto menghadiri reuni 212 di Masjid Atin, Jakarta Timur, Jumat 2 Desember dini hari. Pantauan CNN Indonesia.com, Titik hadir terlebih dahulu bersama rombongan sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Ia langsung masuk ke dalam ruangan di Masjid Atin. Selamat datang kepada keluarga besar HM Soeharto yang sudah hadir di tengah-tengah kita, kata Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Selamat Ma'arif yang memandu acara. Selang setengah jam kemudian Rizik hadir, ia mengenakan baju gamis berwarna putih dengan surban putih. Rizik pun langsung menuju ruang tunggu di Masjid Atin. Tak hanya Titik dan Rizik, beberapa tokoh lainnya juga tampak hadir pada reuni 212. Di antaranya Ketua Umum PA 212 Abdul Qahar, Ketum GNPF Ulama Yusuf Martak hingga Ketum Front Persaudaraan Islam Muhammad Alatas. Sebagai informasi, reuni 212 merupakan lanjutan dari demonstrasi bertajuk Aksi 212 yang digelar pada 2 Desember 2016 silam di lapangan Monas. Saat itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok didemo terkait dengan pernyataannya soal Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Aksi ini dimotori oleh GNPF MUI bersama FPI dan ormas Islam lainnya. Khusus tahun ini reuni 212 dipindah ke Masjid Atin. Dengan pelbagai pertimbangan, acara ini akan dimulai dengan salat tahajud, salat subuh berjamaah hingga munajat dan tausiah pada tokoh yang hadir.